Salam literasi. Cerdas berkarya, bijak berkarya. Dan karena sudah pada semangat ya, udah ada jargon, langsung saja kita mulai pemateri kita dengan bacaan basmalah dulu. Nah, langsung aja ya pemateri pertama kita, yaitu ada yang Mas Ilham, yang salah satu dari alumni MAN 2 Banyumas juga nih. Angkatan berapa, Mas? Ya. Ya, waktu dari MAN, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Oke, udah kenal dengan saya ya? Kan tadi udah dikenalin. Oke, ini kelihatan nggak sih namanya? Oke, perkenalkan nama saya Ilham Musoni. Kebetulan saya alumni dari MAN 2 Banyumas angkatan 2023. Ini semuanya nggak ada yang tampilan ya? Umur? Gede. Umurnya masih sama kayak kalian. 40 tahun. Oke, di sini saya mau menjelaskan mengenai apa sih literasi media. Ada yang tahu nggak sebelumnya literasi media itu apa? Lumayan keras yang cowok tuh. Tadi kayaknya ada yang belum. Kita di sini asing-asing aja ya, enjoy aja karena kita juga sama-sama masih belajar ya. Jadi kalian apa-apa mau ngomong-ngomong juga sambil makan, silahkan. Apa yang penting disimak aja. Kalau bisa sambil Oke, yang pertama ini dari situ kelihatan gak sih? Nggak kelihatan. Sino banget. Yang pertama itu apa itu literasi media? Jadi literasi media merupakan pengetahuan dasar mengenai kemampuan awal yang dimiliki seseorang untuk dapat menggunakan dan memahami serta memanfaatkan media teknologi digital secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Sekarang kan apa-apa itu serba digital, serba elektronik ya. Kalian sekolah pakai AI nggak di sini? Nah, itu AI itu kan walaupun bermanfaat tapi kadang itu berbahaya banget ya. Banyak banget penyalahgunaan dari AI, apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin berkembang. Kalian kalau bangun tidur itu biasanya pegangnya pertama kali dipegang itu apa? HP ya. Biasanya apa? Nyetin. Hari ini ada PR enggak gitu? Iya enggak? Bukan TikTok malah. Oke. Kalau kalian beli sesuatu, kalian pakainya uang langsung atau pakai kris? Kebanyakan itu pakai kris ya sekarang. Jadi nanti kita akan belajar mengenai semuanya literasi media, bagaimana cara kita bijaksana dalam menggunakan teknologi. Oke, yang pertama kita mengenal dulu nih jenis-jenis media dan karakteristiknya. Yang pertama ada media cetak. Tahu nggak media cetak itu apa aja? Koran. Ada lagi? Majalah. Oke, saya juga di sini udah bawa majalah. Kalian udah pernah lihat majalah sebelumnya? Nah ya, koran. Baca? Ada? Nah, jadi media cetak adalah jenis sasaran komunikasi yang menyampaikan pesan atau informasi dengan cara dicetak. Jadi media cetak itu merupakan media yang pertama kali muncul sebelum adanya televisi, handphone dan lain sebagainya. Itu yang pertama kali muncul itu media cetak. Dulunya media cetak itu hanya ada di kerajaan Romawi. Kemudian setelah adanya Gutenberg yang menemukan mesin cetak,
Kemudian dengan adanya mesin cetak itu media-media seperti koran dan lain sebagainya itu bisa disebarluaskan tidak hanya di Jakarta. Jadi semuanya yang berhubungan dengan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, kemudian juga ada apa namanya tuh brosur. Misalnya kalau dulu masuk MAN, kalian dapat brosur MAN nggak sih? Nah itu termasuk media cetak. Nah terus yang selanjutnya adalah media elektronik. Media elektronik sendiri adalah jenis media komunikasi massa yang pesannya disebarluaskan menggunakan teknologi transmisi elektronik atau elektromekanis untuk diterima oleh audiens. Itu contohnya tahu nggak ada wajah? Radio, ya, radio, televisi itu termasuk bagian dari media elektronik. Yang selanjutnya media digital atau media online. Media online merupakan media yang berbasis teknologi komunikasi praktik dalam jaringan komputer dan oleh karenanya yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki media seperti media cetak ataupun media elektronik, di mana media tersebut ditampilkan menggunakan internet. Kalian semuanya punya HP semua kan ya? Nah itu termasuk media digital atau media online. Ya, ada yang bisa menyebutkan contohnya nggak? Media digital, sosmed, ya, YouTube, terus WhatsApp, itu termasuk bagian dari media digital. Yang selanjutnya, nah ini kita sudah menyiapkan beberapa karakteristik dari media-media yang tadi disebutkan. Yang pertama, media cetak. Media cetak itu bersifat satu arah. Maksud dari satu arah itu ketika kita menjumpai misalnya dalam majalah ini, dalamnya itu ada yang belum kita pahami, kita itu tidak langsung bertanya ke dalam sini, soalnya di sini kan nggak bisa menjawab langsung kan. Nah itu makanya disebut bersifat satu arah. Itu sama halnya dengan media elektronik, berbeda dengan media digital. Media digital sekarang kan kita ada namanya komentar ya, kolom komentar, terus kayak misalnya di WhatsApp juga kita saling membalas feedback. Itu kan bisa bersifat dua arah atau saling membalas. Kemudian yang selanjutnya ada hanya terdapat gambar atau teks. Di media cetak itu hanya terdapat gambar dan teks. Nah seperti ini contohnya, ini kan hanya teks dan gambar juga. Tidak seperti dengan media elektronik yang seperti ini televisi, itu bisa menampilkan visual, audio visual, bisa suara, bisa video, bisa gambar dan lain sebagainya. Intinya yang bergerak sama dengan media digital. Kita kan nonton YouTube, nonton TikTok dan lain sebagainya kan bisa bergerak, tidak hanya gambar, tulisan saja, tapi juga bisa audio visual. Kemudian yang selanjutnya informasi lambat. Nah, kenapa media cetak informasinya lambat? Karena ketika mendapatkan informasi seperti halnya berita yang ada di koran itu tidak langsung bisa di-share seperti halnya di televisi ataupun di media online. Kalau misalnya kemarin yang berita tentang longsor Majenang, tahu nggak yang di Cilacap? Nah itu kan kalau di media online ataupun di televisi itu langsung informasinya itu langsung real time, langsung saat itu juga bisa diupload di media-media itu. Berbeda dengan media seperti koran, majalah dan lain sebagainya, itu perlu adanya penyaringan karena informasi yang benar-benar akurat itu hanya terdapat di media cetak. Karena media cetak itu perlu pencetakan, kemudian penyebarannya juga membutuhkan waktu. Kalau misalnya beritanya begini, biasanya keluarnya itu besok ataupun bulanan, kemudian mingguan, itu ada kalau di media cetak. Nah biasanya kalau di media elektronik itu kalian kalau lagi nonton televisi tiba-tiba muncul breaking news, pernah nggak? Nah itu termasuk beritanya yang cepat atau instan. Nah kemudian media cetak itu pemberitaannya berkala. Pemberitaannya itu berkala. Berkala itu maksudnya kayak tadi itu ada mingguan, harian. Berbeda dengan media elektronik yang bisa kapan saja, sama dengan media digital kapan saja bisa. Misalnya kita sekarang lagi sosialisasi tentang literasi media, kalian foto terus kalian upload di Instagram itu kan
KPI dari tadi kita ya, komunikasi penyiaran Islam, tapi KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia, di mana di KPI itu mengatur dan juga menyeleksi. Biasanya kalau sebelum acara di televisi ada tulisan di bawah tuh telah lulus sensor. Nah, biasanya yang telah lulus sensor itu telah diverifikasi oleh KPI dan telah oleh saya. Kalau misalnya ada pelanggaran, langsung dari media tersebut akan mendapatkan sanksi dari KPI. Nah, berbeda dengan media digital, tidak seketat media cetak dan juga media elektronik. Kalian mau posting apapun bisa, biasanya kalian sering menjumpai nggak kayak perkataan-perkataan atau postingan-postingan yang kasar, foto-foto gitu. Nah, lihat nggak? Nah, itu kan berbeda dengan media elektronik dan juga media cetak. Di dalam sini nggak ada kata-kata foto, nggak ada kata-kata yang sarkas gitu, nggak ada di dalam sini. Tapi berbeda dengan media digital, itu kalian bebas mengekspresikan suka kalian, tapi harus punya batasan. Karena kadang kalau misalnya kita menyindir seseorang di media digital, di handphone misalnya, kalau orang tersebut tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, mereka bisa melaporkan kita dan kita bisa mendapatkan hukuman. Oke, yang selanjutnya media cetak itu biayanya mahal, perlu berlangganan. Nah, dalam satu majalah ini pun kita itu harus membeli, tidak seperti televisi. Kita itu hanya membutuhkan paling apa, televisi sekarang pakainya set-top box kan, set-top box itu kan hanya satu kali. Berbeda dengan koran itu harus berlangganan bulanan, seperti kayak wifi, pembayarannya bulanan. Nanti setiap hari atau setiap minggunya itu ada yang ngirim. Kayak dulu waktu kecil kalian sering nggak dengerin lihat iklan yang koran Sido Fabiani? Nah, itu kan yang dilempar-lempar itu kan. Nah, itu mereka sebelum dikasih itu mereka harus berlangganan dulu. Yang korannya itu kemudian baru dikirimkan. Nah, kemudian berbeda dengan media elektronik. Media elektronik tadi kan hanya perlu membutuhkan televisi, listrik dan juga antena atau set-top box ya. Tapi dalam produksinya itu mahal. Seperti dalam pembuatan film di televisi, kemudian berita dan lain sebagainya, itu perlu biaya yang mahal untuk mendapatkan suatu konten di televisi itu. Berbeda dengan media digital seperti handphone, kita hanya membutuhkan paling wifi. Walaupun kadang kita cari yang gratisan, ya enggak? Yang biasanya di kafe-kafe biasanya cari yang gratisan dulu. Paling bukan pengalaman. Oke, paling kalian membutuhkan kuota ya kalau di luar biasanya. Nah, yang selanjutnya media cetak itu tanpa alat bantu. Nah, ini kan cuma kertas kan, tidak ada alat bantu seperti televisi atau listrik dan lain sebagainya. Ataupun kalau di media digital itu kita membutuhkan handphone atau internet tadi. Dan dengan media cetak itu juga fleksibel. Kenapa disebut fleksibel? Ini bisa dibawa kemana-mana. Ini mau kita keluar kemanapun bisa dibawa, koran dan lain sebagainya, dan bisa dibaca ulang. Berbeda dengan televisi. Masa kita bawa televisi kemana-mana keluar? Ya nggak mungkin dong. Ya masa kita kanek-kanek televisi keluar? Ya nggak mungkin dong. Mau dicolokin kemana? Nggak ada listriknya. Terus juga kalau di televisi itu hanya satu kali tayangan. Kita melihat satu kali tidak bisa ditonton ulang. Tapi kalau di media digital kita bisa menonton ulang. Paling biasanya di siaran-siaran ulang kayak YouTube kan bisa ditonton berulang kali loh. Tapi kadang juga termasuknya fleksibel. Tapi perlu internet. Berbeda dengan ini kan, ini cukup sekali berlangganan, bisa bertahun-tahun. Ini ada cetakan tahun berapa ini? 2002 malah ini. Cetakan tahun 2002, sekarang 2025 masih bisa dilihat, masih bisa dibaca. Nah, kemudian yang terakhir mudah, yaitu tadi mudah dibawa kemana saja, terus tidak bisa, terus media elektronik itu tidak bisa dibawa kemana-mana.
fakta yang kadang ya, kadang kan percaya dengan informasi ini, informasinya itu kan bohong. Seakan-akan tuh, Bapak Prabowo itu lagi membagikan motor gratis, kita kesana besok. Padahal informasi ini tuh informasi yang hoax atau palsu. Dan ini menggunakan AI. Sekarang kan apa-apa AI. Foto kalian aja dibuat editan pakai AI, seakan-akan hidup dengan ngomongin berbagai macam, itu kan bisa. Nah, itu bahayanya dari AI. Bisa dimanfaatkan, AI itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Mungkin kalau kita lagi pusing nyari tugas, nggak nemu-nemu tuh jawabannya apa, lalu bisa pakai AI. Tapi kalian sering nggak pakai AI buat lagi tugas, misal lagi di kelas? Ada nggak yang pakai AI? Ya, kalian nanti kalau masuk di apa ya, komunikasi bicara Islam atau kami ini, prodi kami itu biasanya kalian akan diajarkan juga mengenai AI, bagaimana cara penggunaan AI yang baik. Terus yang selanjutnya, nah yang selanjutnya itu ujaran kebencian. Kalian tahu nggak ujaran kebencian apa? Ya, penghinaan, hujat. Itu kan merupakan ujaran kebencian. Jadi ekspresi berupa hinaan, provokasi atau hasutan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor tertentu seperti suku, ras, atau golongan. Biasanya ini marak banget di media sosial ataupun bullying. Nah, ini di sekolah kan sekarang banyak banget berita bullying yang sampai kemarin yang di SMA 75 Jakarta itu yang sampai bom. Itu kan karena akibat pemberian kan katanya kan. Nah, itu bahayanya bullying dan juga ujaran kebencian. Kalau misalnya nih, kita kasih contoh. Nah, ini kalian tahu nggak sih yang ini yang boneka yang hitam yang katanya boneka bunga matahari? Kemarin itu kan viral banget tuh, ada ujaran dari salah satu komentar netizen tuh mengenai mirip banget kayak anaknya Mas Joko, ya yang bikin makanan itu kan. Nah, banyak banget tuh yang ngomongin mirip kan. Nah, itu termasuk dari ujaran kebencian. Kan sampai yang anaknya Mas Joko itu kan bikin video nangis-nangis itu kan. Nah, itu termasuk bagian dari ujaran kebencian. Makanya kalian kalau menggunakan media sosial itu melihat yang kayak nggak suka ataupun mungkin lucu, mungkin itu hanya sekedar candaan, tapi kan kadang kita nggak tahu tuh dari orang yang kita candain itu apakah mereka merasa itu candaan atau merasa sakit hati malah. Makanya hati-hati, misalnya teman kalian ada yang kulitnya hitam, misal terus kalian ada yang ngomongin, ih bagus banget sih. Nah, itu kan salah satu kadang-kadang candaan, tapi yang itu kadang-kadang merasa sakit hati. Mungkin ya di depan mukanya itu kayak senyum-senyum aja, tapi kadang di hati itu kayak, ih apa sih gitu. Jangan sampai kejadian sama yang anak 75 itu. Jangan sampai, oh 72 ya, yang SMA 72 itu sampai apa ya, memiliki niat jahat sampai ngebom sekolah. Gak baik itu ya, jangan dicontoh. Terus yang selanjutnya ada jenis-jenis kesalahan informasi di dunia digital. Nih penting banget nih. Biasanya ini ada misinformasi, disinformasi, kemudian malinformasi. Nah, misinformasi biasanya kalian dengarnya apa? Miskomunikasi ya. Nah, miskom atau miskomunikasi itu hampir sama sebenarnya sama misinformasi. Itu informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa kesengajaan. Jadi orang yang membagikannya itu biasanya mengira informasinya itu benar, tapi hal ini sering terjadi karena kurangnya pengecekan sehingga memicu kesalahpahaman. Nanti ada penjelasan mengenai apa namanya?
jadi misalnya yang Mas itu tuh menyebarkan ke Mas ini bahwa bersepik Gur, padahal dia bohong, tapi dikira benar apa? Dikira beneran. Nah, itu kan Mas itu kan sengaja bahwa mau menjebak temannya itu bahwa bersepik itu Gur, padahal dia sengaja mau menjerumuskan temannya itu biar dimarahin satu kelas misalnya. Tuh. Terus informasi yang sebenarnya benar, informasinya itu benar, tetapi digunakan untuk menyerang, mempermalukan atau merugikan seseorang. Contohnya tuh kayak misalnya nih, salah satu teman kalian itu ada yang mau nyalon ketua OSIM. Nah, ada satu lawan dari si calon itu misalnya teman dekatnya tuh, teman dekat tapi sama-sama nyalon. Nah, si satu ini itu memiliki pengalaman, misalnya pengalaman pencuri barang di sekolah. Nah itu kan yang tahu cuman si ini ya, yang temennya itu yang sama-sama nyalon. Tapi sama yang sama-sama nyalon itu disebarkan informasinya dengan misalnya memposting wajah teman yang satunya itu, masa calon ketua OSIM colong di sekolah, itu kan disebarkan. Nah tujuannya apa? Untuk mengalahkan temannya itu dan gak jadi ketua OSIM. Itu kan informasinya memang benar, misalnya pernah beneran nyolong, tapi itu disebarkan dengan sengaja kayak mempermalukan itu agar tidak jadi ketua OSIS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti ada materi selanjutnya dari